Halo, saya Deddy Samsuar. Dalam pertemuan kali ini, kita akan coba membahas perilaku atau behavior orang dalam melihat suatu teknologi dengan istilah teknophobia dan teknofilia. Teknologi informasi merupakan alat yang ampuh yang dapat mengubah bagaimana cara orang bekerja ataupun organisasi beroperasi sehingga operasi dapat dilakukan secara otomatis yang berdampak pada peningkatan efisiensi. Juga memungkinkan munculnya cara-cara bisnis baru, komunikasi baru, ataupun kolaborasi baru. Teknologi informasi telah memungkinkan terjadinya disrupsi di berbagai bidang, selain menghasilkan peningkatan produktivitas, kenyamanan, ataupun inovasi di berbagai bidang industri. Orang melihat teknologi baru misalnya itu sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Juga beberapa teknologi itu digunakan untuk memerangi permasalahan-permasalahan sosial. Tetapi tidak semua orang itu beranggapan teknologi itu positif. Tetapi juga beberapa orang itu akan melihat munculnya teknologi itu dari sisi yang negatif. Oleh karenanya, kita penting untuk mengetahui bagaimana orang berpandangan terhadap suatu teknologi. Sehingga kita akan dapat mengidentifikasi apa-apa yang menjadi masalah, ataupun kita dapat meningkatkan penerimaan pengguna di sisi teknologi, ataupun bisa kita lebih memahami bagaimana orang bereaksi terhadap produk teknologi tertentu, juga untuk membantu memformulasi kebijakan dan regulasi. Interaksi antara masyarakat dan teknologi seringkali digambarkan sebagai spektrum yang saling berlawanan. Ada yang melihatnya dari sisi positif, ada yang melihatnya dari sisi negatif akan kehadiran suatu teknologi. Di sini kita mengenal istilah teknofilia yang menunjukkan antusiasme terhadap teknologi baru. Sementara teknophobia itu menunjukkan rasa takut atau keengganan menggunakan suatu teknologi. Sikap ini berasal dari kekhawatiran yang terkait dengan konsekuensi psikologis maupun sosial dari penggunaan teknologi baru tersebut. Teknofilia ini menandakan perspektif positif terhadap teknologi yang dicerminkan dengan sikap mendukung integrasinya dalam berbagai aspek kehidupan. Sebaliknya, teknophobia merupakan sikap pesimis dan menunjukkan penolakan terhadap penggunaan teknologi, serta keengganan untuk menerimanya. Sehingga memahami peran keduanya, yaitu teknophobia dan teknofilia, itu menjadi sangat penting untuk penggunaan teknologi. Teknophobia dapat membantu mengidentifikasi risiko dan dampak negatif teknologi, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghindari konsekuensi negatif dari suatu teknologi tersebut. Di sisi lain, teknophobia dapat mendorong terjadinya inovasi atau kemajuan teknologi. Sikap ini membantu kita untuk memanfaatkan perkembangan teknologi baru. Memahami kedua hal ini menjadi penting untuk mencapai keseimbangan dalam pemanfaatan teknologi untuk kebaikan individu maupun masyarakat serta dalam organisasi. Di layar ditampilkan beberapa pengertian dari teknophobia yang diambil dari beberapa literatur, di mana dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fobia terhadap teknologi itu berhubungan dengan kekhawatiran, rasa takut, juga mungkin cemas akan penggunaan suatu teknologi. Jika Anda masih ingat, ada film fiksi yang cukup terkenal yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger yang berjudul Terminator, yang surprisingly itu launching di tahun 1984, di mana pada saat itu teknologi komputer masih tidak seperti sekarang ini. Internet pun di zaman itu belum terlalu terkenal. Artificial intelligence itu masih menjadi hayalan. Dan di film ini dihadirkan beberapa
squel akibat popularitasnya. Kalau kita lihat inti dari ceritanya di situ bagaimana mesin yang dikontrol oleh artificial intelligence mengambil alih kedudukan manusia. Di sini salah satu tokohnya, Sarah Connor, itu mengembangkan sikap fobia terhadap teknologi tersebut. Ini adalah contoh daripada fobia. Akibatnya, orang fobia terhadap teknologi itu memiliki beberapa karakteristik, di mana dia cenderung melakukan penolakan terhadap perubahan, kemudian cemas dan takut akan teknologi, juga dengan sendirinya skill digitalnya itu menurun karena tidak ingin menggunakan suatu teknologi yang akhirnya mengandalkan pada metode-metode tradisional. Juga akan berusaha mencegah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan teknologi. Sikap negatif ini tentunya tidak baik untuk penggunaan teknologi itu sendiri. Di kehidupan nyata kita banyak menemukan contoh fobia ini. Misalnya orang enggan menggunakan smartphone, orang yang enggan menggunakan layanan banking online karena ketidakyakinan atau karena merasa tidak aman, ataupun masih menggunakan dokumen yang tercetak, masih menggunakan fotokopi terhadap dokumen-dokumen tertentu. Jadi tidak meyakini adanya dokumen digital, baik orang maupun di lembaga pemerintahan contohnya. Kemudian bagaimana orang ya mungkin kita tidak pas orang yang berumur, tapi bagaimana orang tua itu struggle untuk menggunakan atau beradaptasi dengan teknologi-teknologi modern. Juga banyak orang yang enggan menggunakan sosial media dengan alasan privacy, dengan alasan tidak ingin kehidupan pribadinya diketahui oleh orang lain. Sebaliknya, kita akan melihat teknopilia. Kebalikan dari fobia, pilia ini orang yang sangat positif terhadap teknologi baru dan mengadopsi bentuk teknologi dengan antusias. Kita lihat di sini ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa penulis yang intinya bahwa teknopilia itu sangat mendukung atas pengenalan suatu teknologi. Orang yang termasuk golongan pilia ini akan mempunyai sifat yang positif terhadap teknologi, yang kita jelaskan sebelumnya, sehingga memandang teknologi itu dapat digunakan untuk berbagai hal, misalnya untuk kenyamanan, untuk hiburan, untuk meningkatkan produktivitas, ataupun banyak yang menggunakannya untuk menghasilkan uang, seperti contohnya di sosial media. Sehingga mereka itu cenderung mempunyai karakteristik untuk mudah berubah, kemudian yakin dengan teknologi, dan kalau kita lihat, banyak orang yang sudah lock-in dengan suatu teknologi. Ayo kita coba lihat bagaimana pilia ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui banyak orang yang rela antri untuk memperoleh contohnya iPhone keluaran terbaru. Kemudian bagaimana orang yang menjadi influencer, menjadi YouTuber, dan tidak memiliki pekerjaan yang sebelumnya diimpi-impikan oleh orang generasi sebelumnya. Kemudian kita lihat di rumah, bagaimana perangkat-perangkat smart yang membantu pekerjaan Bapak Ibu di rumah. Bagaimana orang menjadi entrepreneur di bidang teknologi. Bagaimana orang tergerak untuk membeli sesuatu produk yang kita sendiri tidak bisa melihatnya, seperti NFT, gitu ya, yang beberapa tahun kemarin menjadi heboh, dan sekarang ini banyak orang yang mengalami kerugian karena penggunaannya. Pertanyaan kenapa kita perlu peduli dengan yang namanya teknofobia? Kita ketahui teknofobia itu, orang yang teknofobia itu cenderung resist ataupun menolak pengenalan teknologi baru. Walaupun teknologi itu akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Penolakan ini akan menghambat dari penerapan teknologi tersebut. Kita lihat dampaknya secara individu, akan hilang peluang
kemudian produktivitas berkurang, ataupun enggan menggunakan teknologi akan mengisolasi dirinya sendiri. Juga kalau kita lihat dampaknya secara luas kepada masyarakat, akan mengurangi terjadinya daya saing ekonomi. Misalnya, pemerintah membatasi penggunaan sosial media, ataupun orang enggan menggunakan layanan kesehatan yang berbasis teknologi. Meskipun kita ketahui di zaman COVID kemarin, ya, bagaimana yang namanya video conference itu dapat menjadi solusi dari lockdown yang dilakukan contohnya. Sehingga orang yang atau masyarakat yang enggan menggunakan teknologi akan menimbulkan kesenjangan digital atau digital divide, ya, yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya, sebaliknya, kenapa kita juga harus peduli dengan teknopilia? Sesuatu yang berlebihan itu kita sepakati tidak bagus. Ya, orang yang cinta berlebihan dengan teknologi itu mungkin dibutahkan akan dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Kita lihat dampaknya secara individu. Itu ketergantungan yang berlebihan, tidak terlalu mempedulikan akan privasi maupun resiko security-nya. Banyak orang yang tergantungan dengan teknologi yang menjadi addiction, ya, tergantung dengan suatu teknologi. Kalau kita lihat dari sosial, itu terjadinya erosi privacy. Orang tidak peduli lagi dengan privacy. Kemudian orang yang pilih itu cenderung hilang daya kritisnya. Kemudian terjadi social inequality. Bagaimana untuk mengatasinya? Di sini ada 4 kalau kita tulis di sini. Meskipun banyak cara lain. Kita harus kritis. Kita harus mengetahui literasi digital. Kemudian kita harus balance dari terhadap gaya hidup. Ya. Jangan berlebih-lebihan untuk misalnya memposting kegiatan kita. Karena itu dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari celah keamanan. Ya. Kemudian, ya, kita harus bijaklah dalam mengkonsumsi suatu teknologi. Ada banyak penelitian yang mengambil tema tentang teknophobia dan teknopilia. Ini sebagai contohnya. Ini kalau kita lihat, ada beberapa penelitian yang publish di Technology in Society, kemudian ada di Tanford Research. Akan banyak lagi kita temukan beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan teknophobia ataupun teknopilia. Mari kita simpulkan pertemuan ini. Pertama, penting untuk menyeimbangkan antara teknophobia dan teknopilia. Jadi kita penting untuk mendorong orang itu melakukan eksaminasi atau melakukan evaluasi secara rasional terhadap suatu teknologi. Kemudian kita penting juga untuk meningkatkan pemahaman orang terhadap suatu teknologi. People harus concern. Tidak baik untuk terlalu fobia dan juga tidak bagus terlalu pilia. Karena kedua sikap ini akan mempengaruhi penerimaan ataupun penolakan dari suatu teknologi. Kemudian menganjurkan individu untuk mengatasi fobia ini sendiri. Kemudian ya mengingatkan jangan terlalu pilia terhadap suatu teknologi. Demikian pertemuan kita saat ini. Semoga kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Saya, Dedi Samsuar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut beberapa referensi yang kita gunakan dalam diskusi kita sebelumnya.